Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai ayat 22. Adapun tema yang akan kita renungkan adalah yang terutama adalah Allah. Yang terutama adalah Tuhan. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini. Terpampang di hadapan kita adalah nas termaksud yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Selanjutnya, mari kita renungkan ayat-ayat pembimbing yang akan kita pergunakan di dalam kita merenungkan nas kita kali ini. Ayat pembimbing kita yang pertama adalah dari Yesaya 43 ayat 7 dan ayat 21, di mana di dalam ayat-ayat ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan oleh umat manusia. Bahkan Alkitab menunjukkan oleh seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan memuliakan dirinya mempergunakan umatnya. Yesaya 43 ayat 7 dan ayat 21, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Mereka bangsa yang kubentuk bagi diriku agar dapat mewartakan pujian bagiku. Tuhan menghendaki seluruh umat manusia, termasuk saya, termasuk Anda semua yang mendengarkan suara saya ini, termasuk pengikut Yesus seperti saya dan yang saya imani seperti Anda juga, maupun yang bukan pengikut Yesus, untuk memuliakan diri Tuhan. Tuhan memuliakan dirinya mempergunakan umatnya. Kita akan melihat ini lebih lanjut di Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Ayat pembimbing selanjutnya adalah dari Yohanes 17 ayat 4. Firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memuliakan dirinya mempergunakan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapa di surga memberikan pekerjaan kepada Yesus melalui firman Tuhan. Menyelesaikan pekerjaan ditafsirkan sebagai melakukan firman Tuhan. Berdasarkan ayat 4 ini kita mengetahui Tuhan dipermuliakan pada saat firman Tuhan dilakukan. Tuhan memuliakan dirinya mempergunakan firman Tuhan. Satu lagi ayat-ayat pembimbing untuk renungan kita kali ini, yaitu Galatia 2 ayat 19 sampai ayat 20. Yang secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memuliakan dirinya mempergunakan Roh Kudusnya. Galatia 2 ayat 19 sampai ayat 20. Tetapi saya sudah mati terhadap hukum agama, dimatikan oleh hukum itu sendiri, supaya saya dapat hidup untuk Allah. Saya sudah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Hidup Paulus yang sudah lalu, sudah mati bersama Kristus saat Kristus disalibkan. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah setelah Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus yang sejati.
yang menguasai hidup Paulus sekarang di dalam tanda kutip, yang mana ini mengacu kepada hidup Paulus setelah Paulus menjadi pengikut Kristus yang sejati, adalah Kristus yang hidup dalam diri Paulus. Sehingga dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh Paulus dalam hidup Paulus di dalam tanda kutip sekarang adalah perbuatan, adalah karya dari Kristus sendiri melalui Roh Kudus Kristus yang ada di dalam Paulus. Tuhan memuliakan dirinya, mempergunakan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umat Tuhan, dengan Tuhan menggunakan umatnya termaksud, yang di dalam konteks Galatia 2 ayat 19 dan ayat 20 ini adalah Rasul Paulus. Mengetahui dengan jelas ayat-ayat pembimbing kita kali ini, mari kita renungkan bersama nas kita kali ini. Yang pertama adalah Tuhan memuliakan dirinya mempergunakan umatnya, yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah Petrus dan Yohanes. Kisah Para Rasul 4 ayat 2 dan ayat 4. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki, di mana kata mereka di sini mengacu kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada kita mengetahui bahwa firman Tuhan ini menunjukkan Petrus dan Yohanes dipergunakan oleh Tuhan untuk mengajar banyak orang, dipergunakan oleh Tuhan untuk memberitakan akan Yesus, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan mempergunakan Petrus dan Yohanes untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan, untuk Tuhan memuliakan dirinya. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 9 dan ayat 10, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Petrus dan Yohanes dipergunakan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, dipergunakan oleh Tuhan untuk bersaksi akan Yesus, untuk menyampaikan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mempergunakan Petrus dan Yohanes untuk Tuhan memuliakan dirinya. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 19 dan ayat 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Petrus dan Yohanes dipergunakan oleh Tuhan untuk taat kepada Tuhan, dipergunakan oleh Tuhan untuk bersaksi akan Tuhan. Tuhan mempergunakan Petrus dan Yohanes untuk Tuhan memuliakan dirinya.
Selanjutnya, mari kita renungkan akan Tuhan memuliakan dirinya mempergunakan firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul 4, ayat 2, ayat 4, ayat 9 dan ayat 10, ayat 19 dan ayat 20, yang adalah bagian dari nas kita kali ini, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa dengan membuat Petrus dan Yohanes untuk mengajar banyak orang dan untuk memberitakan akan Yesus, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk bersaksi akan Yesus, untuk taat kepada Tuhan, untuk bersaksi akan Tuhan, yang mana semua ini adalah Petrus dan Yohanes atas bimbingan dan karya dari Roh Kudus Tuhan melakukan firman Tuhan. Tuhan memuliakan dirinya melalui firman Tuhan, melalui firman-Nya sendiri. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan akan Tuhan memuliakan dirinya mempergunakan Roh Kudus-Nya, mempergunakan Roh Kudus Tuhan. Dari Kisah Para Rasul 4, ayat 2, ayat 4, ayat 9 dan ayat 10, ayat 19 dan ayat 20 yang ada di dalam nas kita kali ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa dengan membuat Petrus dan Yohanes untuk mengajar banyak orang, untuk memberitakan Yesus, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk bersaksi akan Yesus, untuk taat kepada Tuhan, untuk bersaksi akan Tuhan, yang mana semua ini adalah atas bimbingan dan karya Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri Petrus dan Yohanes. Tuhan memuliakan dirinya mempergunakan Roh Kudus-Nya. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan yang terutama adalah Allah, yang dari penjelasan akan ayat-ayat pembimbing kita dan akan nas kita kali ini, secara tersurat dan tersirat kita mendapatkan bahwa yang dimaksud dengan yang terutama adalah Allah adalah yang terutama adalah dipergunakan oleh Allah, bukan dipergunakan oleh manusia. Sebagaimana dijelaskan di Kisah Para Rasul 4 ayat 19 dan ayat 20 yang sudah kita renungkan tadi. Petrus dan Yohanes dipergunakan oleh Allah, dipergunakan oleh Tuhan untuk taat kepada Tuhan dan untuk bersaksi akan Tuhan. Yang lebih tepatnya untuk menggambarkan kejadian ini adalah Petrus dan Yohanes atas bimbingan dan karya Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri Petrus dan diri Yohanes berserah diri untuk dipergunakan oleh Tuhan, untuk dipergunakan oleh Roh Kudus Tuhan, bukan untuk dipergunakan oleh para imam, oleh para pengawal bait Allah, dan oleh para orang Saduki. Mengetahui dengan jelas akan apa yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin berikut. Poin pertama adalah berdasarkan ayat-ayat pembimbing kita tadi dan nas yang baru saja kita renungkan tadi, secara tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan berkepentingan untuk memuliakan dirinya. Karena di dalam memuliakan diri Tuhan ini, Tuhan memiliki kehendak dan rancangan tertentu, yaitu sesuai dengan pikiran Tuhan yang dituangkan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Maka hanya Tuhanlah yang dapat mengerjakan hal ini, yang mana berdasarkan renungan yang sudah kita lakukan bersama di dalam mengerjakan hal ini,
Tuhan mempergunakan umatnya, Tuhan mempergunakan firman-Nya, Tuhan mempergunakan Roh Kudus-Nya. Sedikit lebih dalam mengenai Tuhan mempergunakan umat-Nya untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan bahwa Tuhan melakukan hal ini dengan mempergunakan Roh Kudus Tuhan untuk memampukan dan untuk membuat umat-Nya ini memuliakan diri Tuhan. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan bahwa umat-Nya itu dengan kemampuan mereka sendiri tidak akan dapat memuliakan Tuhan. Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa hanya Tuhan, bukan manusia, yang dapat memuliakan, yang dapat menyembah Tuhan dengan benar. Yang mana untuk ini Tuhan mempergunakan umat-Nya melalui Roh Kudus Tuhan, sebagaimana secara tersurat dan tersirat ditunjukkan di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hanya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang dapat menyembah, yang dapat memuliakan Bapa, yang dapat menyembah, yang dapat memuliakan Tuhan, yaitu dalam Roh Kudus Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan atas usaha dan kehendak roh manusia manapun, dan bukan dengan mempergunakan bahasa atau pengertian manusia manapun dan dari manapun. Artinya, hanya berserah diri untuk dipergunakan oleh Tuhan, bukan untuk dipergunakan oleh manusia, bahkan bukan untuk dipergunakan oleh keinginan diri kita sendiri yang membuat manusia, yang membuat saya dan Anda semua dapat memuliakan, dapat menyembah Tuhan dengan benar, dengan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan menurut firman Tuhan. Jadi, Tuhan berkepentingan untuk memuliakan dirinya. Untuk kepentingan Tuhan ini dipenuhi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sebagaimana firman Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang mengerjakan hal-hal sehubungan dengan pemenuhan kepentingan Tuhan ini. Cara Tuhan mengerjakannya adalah melalui kekuatan Roh Kudus Tuhan. Tuhan memampukan dan membuat umat-Nya untuk berada di dalam roh Tuhan dan untuk berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kepentingan Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya terjadi. Mengetahui dengan jelas semua yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa penerapan berikut. Penerapan penting untuk kita hidupi dari nas kita kali ini setiap hari, termasuk anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Yang saya imani adalah saya dan kita semua. Berdoalah dengan khusyuk setiap hari secara konsisten, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita semua untuk menggumuli firman Tuhan setiap hari, untuk sensitif terhadap rencana Tuhan dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan, mempergunakan kita hari lepas hari, berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan
dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan, menolak untuk berserah diri dipakai oleh manusia, bahkan oleh diri kita sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Perwujudan dari penerapan-penerapan ini termasuk atas urapan dari Roh Kudus. Kita, pengikut-pengikut Kristus yang sejati, setiap hari dengan konsisten membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Kita mematuhi perintah-perintah Tuhan. Kita menjauhi larangan-larangan Tuhan. Dan sekiranya saat kita bercermin mempergunakan firman Tuhan, termasuk mempergunakan renungan kita kali ini, dan dari cermin itu kita melihat bahwa kita masih belum menunjukkan perwujudan-perwujudan ini di dalam kehidupan sehari-hari, maka kembalilah berlutut di hadapan Tuhan untuk berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita menggumuli firman Tuhan setiap hari, sensitif terhadap rencana Tuhan dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan, mempergunakan kita hari lepas hari, berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan, dan menolak untuk berserah diri dipakai oleh manusia, bahkan dipakai oleh diri kita sendiri untuk kepentingan kita. Demikianlah doa demi doa kita panjatkan kehadiran Tuhan, sampai kemudian Tuhanlah yang akan memampukan dan membuat kita untuk berserah diri dipakai hanya oleh Tuhan, sehingga yang terutama di dalam kehidupan kita adalah hanya Tuhan, hanya Allah. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini. Saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sejati menghidupi firman Tuhan yang kita renungkan kali ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.